Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valkuris Glasoverda dengan NIM 23050080047 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Rombel 2 Angkatan 2023. Saya di sini akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana sih cara pembacaan psikometrik charge. Ini sebelumnya merupakan tugas mata kuliah mesin pendingin dengan dosen pengampu Bapak Mario. Oke, langsung saja. Mungkin teman-teman sudah lihat ya contoh gambar, contoh grafik psikometrik charge. Jadi sebelum kita praktek bagaimana pembacaannya, kita harus belajar terlebih dahulu garis-garis gitu ya, garis-garis dari grafiknya gitu. Jadi ini mungkin dapat mempermudah kita nantinya membaca psikometrik gitu ya. Oke, langsung aja. Ini mungkin teman-teman udah bisa lihat ya, ini ada angka-angka dari setiap garisnya gitu. Jadi kita mulai dari 1A dulu. Itu merupakan dry bulb temperatur. Mungkin kita bisa istilahkan dengan gula kering gitu ya. Itu merupakan mengacu pada suhu udara aktual yang diukur oleh termometer biasa yang tidak dipengaruhi oleh kelembapan udara. Lalu untuk 1B ini garis miring ya, berwarna apa ya ini ya, coklat ya gitu. Lihat coklat. Itu merupakan wet bulb temperatur. Kita bisa sebut dengan bola basah gitu. Itu merupakan suhu yang terbaca pada termometer standar ketika bola sensor ditutup dengan sumbu basah atau kaos kaki dan terkena aliran udara untuk memicu penguapan. Lalu kita bergeser ke 1C. Maka grafik ya ini yang 0, 10, 20, 25 sampai 85 itu merupakan dew point temperatur atau kita sebut sebagai titik embun. Itu merupakan suhu di mana uap air mulai mengembun dari udara. Lalu nomor 2 ini yang garis warna biru ya. Ini itu merupakan volume dan kepadatan spesifik atau istilahnya dengan spesifik volume and density. Itu merupakan jumlah ruang yang ditempati udara per pound berat. Semakin padat udara, semakin rendah volume spesifiknya. Lalu yang nomor 3 itu yang ini garis ini sini dari 0 sampai 65 ya atau 60 ya. Itu merupakan entalpi. Itu adalah parameter termodinamika yang mengukur total energi panas suatu sistem. Entalpi bukan nilai yang bisa diukur secara langsung, melainkan perubahan entalpi atau kita sebut delta H yang menunjukkan jumlah panas yang diserap atau dilepaskan dalam suatu proses pada tekanan konstan. Lalu nomor 4 ini itu merupakan rasio panas sensitif atau istilahnya dengan sensible heat ratio. Itu merupakan total aliran kalor sensibel dibagi dengan total aliran kalor. Nah, rasio panas sensitif itu ada 2 ya. Itu ada aliran panas sensitif ya atau kita sebut dengan sensible heat flow. Itu merupakan aliran energi panas yang menyebabkan perubahan suhu pada suatu zat atau sistem.
Lalu yang kedua itu aliran panas laten atau istilahnya dengan laten heat flow merupakan energi yang diserap atau dilepaskan pada saat suatu zat berubah tanpa adanya perubahan suhu yang terukur. Lalu yang nomor 5 itu adalah merupakan kadar air atau moisture content. Itu merupakan berat total uap air per pon. Lalu yang nomor 6 ini relatif, ini merupakan relatif humidity atau kita sebut dengan kelembapan relatif ya, yang garisnya itu melengkung ke atas. Ya, bisa dilihat ya. Itu merupakan persentase uap air per pon udara kering relatif terhadap jumlah uap air yang dapat ditampung udara pada saat itu. Semakin panas udara, semakin banyak uap air yang dapat ditampung. Mempertahankan kelembapan relatif di antaranya itu 30 sampai 65 derajat. 65% merupakan kondisi optimal untuk sebagian besar fasilitas. Lalu nomor 7 ini itu merupakan tekanan uap atau istilahnya dengan vapor pressure. Itu merupakan tekanan yang diberikan oleh uap air, udara dan diukur dalam inci merkuri dalam Hg. Lalu yang terakhir ini 8 itu merupakan titik udara standar atau istilahnya dengan standar air dot. Itu merupakan penanda pada bagan psikometrik yang menunjukkan pengukuran untuk udara standar. Ya, jadi mungkin sedikit informasi aja ya terkait garis per garis ini ya. Jadi mungkin itu mempermudah kita ya dalam pembacaan psikometrik charts. Oke, langsung aja. Ini sudah ada contoh soal gitu ya. Kita tinggal bagaimana pembacaannya gitu ya. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu untuk contohnya. Itu udara di dalam ruangan dengan kondisi awal 1 derajat Celcius, suhu bola kering dan kelembapan relatif sebesar 80%, dipanaskan hingga suhu bola kering mencapai 40 derajat Celcius. Tentukan suhu bola basah, titik embun, kelembapan relatif, serta panas total ditambahkan ke udara dalam ruangan tersebut. Oke, ini sudah ada ya titik awal dan titik akhir. Untuk titik awalnya itu bola keringnya itu 1 derajat dengan absolut humidity 3,2, lalu untuk relatif humidity-nya 80%. Lalu untuk titik akhirnya itu 40, temperaturnya itu 40 derajat Celcius, lalu absolut humidity-nya 3,2, lalu relatifnya 7,3. Oke. Lalu kita bisa menggunakan pembacaan itu kita gunakan website Luigiserio. Teman-teman bisa mengaksesnya. Bagaimana sih cara untuk mengsettingnya gitu? Kita bisa klik tanda ini yang berbentuk pensil ya. Klik. Nah ini kita ada poin 1, poin 2. Nah itu poin 1 itu kita isikan untuk awal, lalu untuk poin kedua itu kita isikan ke titik akhir. Nah, untuk titik awalnya tadi berapa? 1 derajat ya. Ini 1 derajat Celcius. Lalu absol yang ini kita isikan relatif aja untuk membedakan ya antara titik awal dan titik akhir itu. Untuk relatif humidity-nya itu di tadi 80%. Kita tulis 0,8 gitu ya. Lalu untuk titik akhir itu di temperatur 40 derajat Celcius. Lalu untuk absolutnya 3,2. Oke, kita kasih penanda gitu ya untuk mempermudah. Ini kondisi awal,
Lalu yang poin kedua itu kondisi akhir. Oke. Lalu ke bawah ini untuk warna garisnya ya, warna bisa langsung add aja. Oke, nah ini langsung otomatis uh, ada garis gitu ya. Oke, kita cek dulu untuk kondisi awalnya. Kita bisa untuk sesuaikan garisnya. Cukup ya. Oke, sudah sesuai ya untuk temperatur bola keringnya itu di 1 derajat. Oke ya, ini sudah. Lalu untuk relatifnya 80%, namun ini ada sedikit selisih ya, karena sistemnya itu yang saya masukkan tadi ya 0,8, namun ya ada selisih gitu ya. Lalu untuk kondisi akhir itu di Y. Nah, untuk temperaturnya 40 derajat Celcius. Oke, sudah sesuai. Lalu untuk absolute humidity-nya tadi 3,2. Oke, ya. Nah, sesuai. Jadi mungkin cara pembacaannya begitu ya, kita mungkin dapat mempermudahnya itu dengan kita setting aja itu ini untuk kondisi awal, ini untuk kondisi akhir. Lalu untuk perhitungan delta entalpinya itu kita cukup mengkurangkan saja dari yang kondisi awal dan kondisi akhir dan kondisi awal gitu ya. Jadi ini entalpinya 4,8 dikurangi dengan 9,18 gitu ya. Oke, untuk entalpinya sudah ditentukan, sudah tersedia hasilnya, ada hasilnya di angka 39,6 kg per kilogram. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat.